Sejarah awal Pulau Jawa seolah terbungkus oleh misteri, karena sama sekali tidak diketahui keberadaannya oleh dunia. Sampai pulau ini dikunjungi oleh peziarah dari Cina, yaitu Fahin, pada tahun 412 Masehi. Terus gunakan pikiran dan hati terbuka dalam menerima informasi berikut ini. Anggaplah ini sebagai ilmu pengetahuan atau hiburan semata. Berdasarkan buku Sejarah Gaib Tanah Jawa, karangan C.W. Leadbeater, cetakan 1 Maret 2015, disebutkan pada 2000 tahun sebelum Masehi, Pulau Jawa sudah menjadi koloni bangsa Atlantis. Tetapi saat Atlantis hancur, Jawa menjadi negeri terpisah. Nah, di saat masih dikuasai oleh bangsa Atlantis, ajaran gaib dan sesat mulai diajarkan kepada penduduk yang tinggal di Pulau Jawa ini. Sehingga pengaruh aliran sesat itu kemudian semakin kuat dan merusak tatanan kehidupan yang ada pada saat itu. Mereka memuja dewa yang kejam yang selalu meminta persembahan manusia dan hidup di bawah bayang-bayang tirani tanpa kesempatan untuk melepaskan diri. Pada zaman itu mereka diperintah oleh raja yang merangkap imam agung dari aliran hitam itu. Di antara raja ini ada seorang yang sungguh fanatik dalam kepercayaan aliran hitam itu. Sang raja memiliki keyakinan bahwa hanya dengan menjalankan praktek kepercayaan yang mengorbankan darah setiap hari, wilayahnya akan dapat diselamatkan dari kehancuran. Hal inilah yang mendasari keyakinan bahwa dewa-dewa ganas dan haus darah lah yang memegang kendali atas Pulau Jawa pada saat itu. Para dewa telah membuktikan kekuatan dahsyatnya dengan letusan gunung berapi berulang-ulang dan bencana-bencana alam lainnya. Raja tersebut lalu memutuskan untuk melakukan sebuah pemagaran gaib demi untuk tetap menjaga dan memelihara perlindungan atas Pulau Jawa. Salah satu caranya dengan praktik ilmu gaib dari para ahli sihir. Hal ini dilakukan agar kelak semua sesembahan darah kepada dewa-dewa haus darah yang bercokol di seluruh Jawa akan tetap dilanjutkan di sepanjang abad-abad yang akan datang. Demi terwujudnya maksud itu, dia kemudian menciptakan mantra yang sangat kuat di Pulau Jawa agar aliran hitam yang dianutnya tersebut tak akan lenyap selamanya. Efek dari hal itu masih dapat dilihat baik secara eteris maupun astral dalam bentuk awan gelap yang besar melayang-layang di atas Pulau Jawa. Awan hitam ini anehnya kelihatan seolah-olah seperti tertambat pada titik-titik tertentu, sehingga tidak lantas terbawa oleh angin dan tetap tinggal pada tempatnya. Titik lokasi awan hitam ini sengaja dimagnetisir oleh sang raja yang dekat dengan kawah-kawah gunung berapi. Salah satu alasannya adalah karena kawah tersebut biasanya ditempati oleh beragam jenis makhluk halus, dengan tujuan makhluk-makhluk gaib tersebut dapat diperintah oleh sang raja. Akan aku kuasai Pulau Jawa ini. Dan kemudian pada tahun 1200 sebelum Masehi, terjadi invasi secara damai terhadap Pulau Jawa yang dilakukan oleh Raja Vasvata Manu yang beragama Hindu. Mereka datang secara damai dan pada akhirnya membentuk kota perdagangan kecil yang independen. Seiring waktu, kekuatan para pendatang Hindu ini meningkat pesat dan akhirnya menjadi dominan dalam komunitas. Akan tetapi walaupun agama Hindu telah diterima oleh penduduk, namun dalam kenyataannya, pemujaan lama terhadap ajaran sesat tetap dilaksanakan dan praktik ilmu gaib malah semakin menjamur.
Melihat kondisi tersebut, Raja Vasvata yang berkuasa saat itu meminta untuk mengirimkan ekspedisi ke Jawa pada tahun 78 Masehi. Ekspedisi ini dilakukan untuk menangkal pengaruh buruk dari aliran sesat yang sudah membumi di tanah Jawa tersebut. Pemimpin ekspedisi ini dipimpin oleh ahli spiritual yang bernama Aji Saka atau Sakaji. Aji Saka ini sangat memahami tugas yang diembannya. Singkat cerita, Aji Saka lalu menanam benda yang berdaya magnet kuat yang telah dimantrai di 7 tempat di Pulau Jawa untuk menyingkirkan pengaruh aliran hitam dari tanah Jawa atau tumbal bagi tanah Jawa. Untuk memilih tempat dengan tujuan menguburkan tumbal atau jimatnya yang paling penting dan kuat, Aji Saka memilih perbukitan yang mengarah ke Sungai Progo, tempat yang sangat dekat dengan titik Pulau Jawa. Legenda mengenai Aji Saka ini dalam berbagai cerita juga dianggap melambangkan kedatangan Dharma atau ajaran dan peradaban Hindu-Buddha ke Pulau Jawa. Akan tetapi penafsiran lain beranggapan bahwa kata Saka adalah berasal dari istilah dalam bahasa Jawa Saka atau Soko yang berarti penting, pangkal, atau asal mula. Maka namanya bermakna raja atau asal mula, atau raja yang pertama. Mitos ini mengisahkan mengenai kedatangan seorang pahlawan yang membawa peradaban, tata tertib, dan keteraturan ke Pulau Jawa. Karena Aji Saka telah mengalahkan raja jahat yang bernama Prabu Dewata Cengkar, sang penguasa hitam, yang kala itu menguasai Pulau Jawa. Legenda ini juga menyebutkan bahwa Aji Saka adalah pencipta tarik tahun Saka, atau setidaknya raja pertama yang menerapkan sistem kalender Hindu di Jawa. Tumbal Aji Saka untuk menangkal kekuatan hitam pun bertahan hingga beratus-ratus tahun kemudian, dan hingga sampai pada keadaan di mana jin kembali berkuasa. Hujan darah di mana-mana dan bencana pun merajalela. Pada masa ini berkembanglah beberapa aliran ilmu gaib di Pulau Jawa, di antaranya kejawen, klenik, dan kebatinan. Lalu pada awal abad 13, datanglah Syekh Subakir, seorang ulama yang dikirim Kesultanan Turki Utsmaniyah ke tanah Jawa. Syekh Subakir adalah seorang ulama besar yang dikirim untuk penumbal tanah Jawa dari pengaruh negatif makhluk halus. Dan saat itulah menjadi awal penyebaran ajaran Islam di Nusantara.
Karena Syekh Subakir mengetahui kondisi di Pulau Jawa banyak dipengaruhi unsur gaib yang sangat mengganggu. Lalu Syekh Subakir membawa batu hitam dari Arab yang telah diraja. Kemudian dengan karomah yang dimilikinya, yaitu berupa batu hitam dengan nama Raja Aji Kalacakra, tersebut dipasang di tengah-tengah tanah Jawa, yaitu di puncak Gunung Tidar, Magelang. Karena Gunung Tidar dipercaya sebagai titik sentral atau pakunya tanah Jawa, hasilnya kekuatan gaib yang mengganggu di Pulau Jawa dapat dihalau. Pada masa ini, ilmu kebatinan berkembang lagi menjadi beberapa cabang, yaitu ketabiban, kewaskitaan, kesaktian, kanuragan, kekebalan, pengasihan, dan juga termasuk tenaga dalam. Dan kemudian sepeninggalan Syekh Subakir, pemagaran gaib terhadap pengaruh negatif dilanjutkan oleh para wali songo. Para wali ini mengajarkan ajaran Islam, dan salah satunya diantaranya yang terkenal yaitu Sunan Kalijaga. Terus gunakan pikiran dan hati terbuka dalam menerima informasi yang kami sampaikan tadi. Anggaplah itu sebagai ilmu pengetahuan atau hiburan semata. Cukup sekian dulu untuk video kali ini. Kita sambung di video selanjutnya. Sekian, terima kasih dan matur nuwun.